Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,12% ke angka 7.222. Setelah video ini kami juga mau upload dari video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang terpantau terkoreksi tapi pengendalinya masih masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak trend dan akan melakukan buyback saham. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham BTPS yang bisa kita lihat hari ini masih naik 4% lebih ke harga 1.330. Secara pergerakan jika kita lihat BTPS untuk tren jangka menengah sebenarnya masih bergerak tren. Sebelumnya sempat naik mengetes kita harga 1.350, mencoba untuk naik ternyata gagal, sempat melemah di bawah 1.300, sempat mendekati 1.200, tapi setelah itu bisa kita lihat belum sempat menyentuh 1.200. Berapa hari terakhir ini BTPS bisa bangkit dan saat ini kembali naik di atas 1.300. Jadi secara teknikal masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat untuk target berikutnya menurut saya masih ada potensi ke 1.400. Walaupun memang kenaikan hari ini belum terkonfirmasi melewati 1.300. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan 4% lebih ini, asing memang terpantau melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham BTPS. Dan di broker summary pun kenaikan 4% lebih hari ini masih ada akumulasi. Jadi untuk BTPS, apabila teman-teman saat ini masih punya dan masih hold, menurut saya masih sangat layak untuk di hold, masih on track saya lihat untuk menuju target di sekitar 1.380 sampai 1.400. Kan cara trend saat ini masih oke. Apalagi memang kalau pemerintah bahwa hari ini BTPS mulai melancarkan buyback saham. Jadi buyback saham itu dilakukan dalam tempo 3 bulan mulai tanggal 11 Juni ini sampai 9 September nanti. Jadi masih ada akumulasi, mulai ada buyback, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk menuju 1.400. Apabila berhasil break, baru target berikutnya juga 1.450 sampai 1.500. Sekarang kita akan coba update juga pergerakan dari saham BRIS. BRIS secara teknikal saat ini memang mulai melemah karena gagal break 1.300 dan malah turun bawah garis EMA 50 150. Dan saat ini bisa kita lihat BRIS sempat mengetes 2.500, satu pelan-pelan mulai bangkit, tapi saat ini masih mencoba untuk naik di atas 2.600. Dan secara teknikal BRIS sebenarnya sudah mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendek. Dan jika kita perhatikan untuk kenaikan BRIS hari ini, bisa kita lihat asing terpantau memang masih masuk. Hari ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak besar. Jadi untuk BRIS, apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry, misalnya masih bisa coba dipantau. Menarik apabila BRIS minggu ini terkonfirmasi berhasil break 2.600. Karena apabila berhasil break, ada potensi untuk mulai membentuk high low kembali. Dan target di garis EMA 150 di 2.720 sampai 2.750. Untuk target swingnya. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit. Apabila BRIS telah berhasil naik di atas 2.600, ternyata kesulitan untuk break zona di sekitar 2.700 sampai 2.750 ini. Dan cara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 2.600. Nah sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham WIFI. Beberapa hari sebelumnya sempat kita bahas kan secara teknikal WIFI sebenarnya masih oke. Dan bisa kita lihat WIFI saat ini masih kuat berada di atas harga 2000 yang merupakan support psikologis dan berada di atas garis EMA 50 di harga 1995. Jadi secara teknikal WIFI sebenarnya trennya untuk tren jangka menengah masih oke. Tapi untuk tren jangka pendek dalam beberapa bulan ini memang mulai sideways karena masih gagal naik di atas 2200. Hari ini juga sempat menyentuh 2200 tapi penutupan hanya naik ke harga 2150. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing terpantau sudah mulai masuk kembali. Setelah beberapa hari sebelumnya asing sempat keluar dengan jumlah lumayan besar, 2 hari terakhir asing kembali masuk, dan bisa kita lihat di broker summary kenaikan hampir 5% ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga menarik, saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2.200 untuk minggu ini, jadi besok masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2.200. Apabila berhasil break, WIFI saya lihat ada potensi menuju 2.300 sampai 2.400 kembali. Jadi untuk yang sudah punya di sekitar 2000-an, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau dan entry, menurut saya lebih oke wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 2.200 atau tunggu kembali di sekitar harga 2000-an untuk entry di sekitar support ini.
Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham CTRA. Dan CTRA bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih bisa bangkit dan naik kembali di atas garis EMA 150 di harga 985. Dan cara pergerakan CTRA masih oke, dan bisa kita lihat hari ini masih naik 1% ke harga 1005. Jadi saat ini CTRA kembali mencoba untuk break harga 1000 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi menarik apabila terkonfirmasi minggu ini berhasil break, CTRA akan lanjut uptrend kembali. Dengan target di sekitar 1050 untuk target swing jangka pendeknya. Dan memang CTRA minggu ini masih watchlist kami berantem untuk member, dan walaupun sideways terpantau ini masih ada akumulasi. Tapi pada kenaikan hari ini untuk CTRA, jika kita lihat asing masih terus keluar dan di broker summary terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan CTRA hari ini. Jadi untuk CTRA apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, mungkin masih bisa coba dipantau, tapi wait and see di sekitar harga 1000. Apabila minggu ini CTRA masih kuat di atas 1000, mungkin masih menarik coba entry di 1000. Dengan target swing sekitar 1030 sampai 1050. Atau jika terpantau ternyata CTRA gagal bertahan di 1000 dan mulai melemah, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai 980 untuk buy on support di sekitar garis EMA 150 ini. Selama CTRA kuat di atas garis EMA 150 untuk tren, mungkin CTRA masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.